Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita bahas liga lagi yang akan dimulai lagi di akhir pekan ini. Tapi sebelumnya ada informasi yang kalian sebenarnya udah tahu semua gitu. Ya, kita bahas soal timnas dulu. Timnas kemarin di pertandingan matchday kelima ya melawan Jepang kita kalah telak 0-4, dan itu kelihatan sih itu benar-benar kita kalah kualitas ya. Sebenarnya kita punya beberapa peluang juga tuh. Di babak pertama ada sekitar 5 peluang dari si Ragnar yang gagal, terus si Jacob, terus si Strike, terus ada siapa crossingnya dari si Kevin Dix juga. Adalah beberapa peluang gitu yang memang nggak bisa dimaksimalkan, apalagi peluang Ragnar ya yang nggak bisa dimaksimalkan. Yaitu karena apa namanya, kualitas sih menurut saya gitu. Jadi untuk menyelesaikan peluangnya karena mungkin tekanan juga gitu. Dan ya sebenarnya Jepang bermainnya itu kurang maksimal ya karena diguyur hujan, dan mereka juga agak kaget di awal-awal kalau Indonesia bisa ngegas gitu. Kalau bisa dibilang kemarin Jepang 70% lah, nggak sampai 100% gitu kekuatannya. Tapi mereka memanfaatkan sedikit peluang gitu. Jadi efektivitasnya yang jalan Jepang kemarin itu. Jadi ada seperempat peluang atau setengah peluang mereka bisa masuk gitu. Apalagi di ya gol pertama itu murni sih koneksi atau kerjasama yang udah terjalin lama ya. Jadi bisa terbuka seperti itu. Kalaupun nggak ada si Hubner itu sebenarnya bisa digolin ya sama pemain Jepang. Terus yang gol kedua itu keren, cukup keren tuh. Dan gol ketiga sebenarnya cukup bisa dihindari ya dari Jepang itu, cuman karena ya kita melakukan kesalahan ya, mau apa boleh buat gitu. Jadi itu terjadi gol ketiga, dan gol keempat itu sangat kelas tuh. Itu sebenarnya udah digiring si pemain itu ke sudut sempit, tapi memang kualitasnya oke gitu. Jadi ya itu terbukti kita kalah kelas lah kalau melawan Jepang. Nah di matchday ke-6-nya itu untuk kualifikasi kita melawan Arab. Nah di sini ini kelihatan kualitas kita. Jadi pas lawan Jepang itu banyak ruang yang terbuka ya, atau banyak celah yang terbuka lebar lah, terutama di lini tengah gitu kelihatan. Karena otomatis waktu lawan Jepang itu kita kalah di lini tengah. Nah sama Sintayong ini dirubah, secara sistemnya mungkin sama, cuman dia lebih menumpuk pemain di tengah gitu. Perubahannya gitu kelihatan, dan si Marcelino berhasil mencetak 2 gol di pertandingan ini. Dan ya secara permainan kita lebih baik gitu dari 5 pertandingan sebelumnya gitu, lebih baik. Dan para pemain juga sangat bisa step up lah dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama Rizky Ridho, Kevin Perdong. Terus si Kevin Perdong memang konsisten ya, terus Jay Ijes, terus Ragnar, terus si Marcelino itu gitu. Mereka bisa step up dan mereka bisa akhirnya bisa memberikan kemenangan pertama buat Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Dan dengan kemenangan ini ya kita berada di peringkat ke-3 dengan 6 poin. Itu poinnya sama ya, sama Arab, Bahrain, dan Cina itu sama-sama ngoleksi 6 gitu. Cuman kita karena unggul dari selisih gol gitu, kita cuma minus 3 kalau nggak salah ya, minus 3 ya golnya. Yang lain itu sampai minus 5, sampai minus 6 dan 7 gitu ya. Akan main lagi kita nanti di bulan Maret ya. Dan ya dengan kemenangan ini juga asa kita untuk lolos ke babak selanjutnya atau lolos ke Piala Dunia ada peluang gitu, ada peluang lagi dan cukup terbuka lebar. Dan kita nasib kita ada di tangan kita sendiri, karena kita akan memainkan 2 partai kandang lagi melawan Cina sama Bahrain, yang itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Yang untuk pertandingan selanjutnya di bulan Maret nanti 2025 kita akan melawan Australia dulu ya. Ya itu cukup dari timnasnya, mungkin sekedar informasi saja, karena kan secara taktikal mungkin ya kita bisa lihat perubahannya gitulah. Tuh. Terutama dari lini tengah dan ya terutama dari segala lini gitu, dari lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Itu jarak pemain itu jadi lebih dekat lah gitu. Kalau secara taktikalnya mungkin ya sama, cuma dengan lawan yang berbeda. Itu dari timnas cukup. Sekarang kita ke jadwal Liga Inggris dulu ya.
Jadwal Liga Inggris itu ada, bentar, ada Chelsea yang akan ketemu sama Leicester ya. Itu tuh secara head to head kedua tim sebenarnya Chelsea lebih unggul ya. Dari 5 pertemuan mereka itu menang 4 kali Chelsea itu. Dan ya pertandingan terakhirnya juga Leicester itu memang kurang balik ya. Mereka dikalahkan sama MU 3-0, sementara Chelsea bisa menahan imbang Arsenal gitu. Ya mungkin ini akan seru juga dan para pemain juga udah balik dari tim nasionalnya nih. Terus ada Arsenal yang akan ketemu sama Forest. Ini cukup cukup warning lah buat Arsenal, cukup jadi peringatan gitu karena mereka nggak menang-menang gitu di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi ya positifnya mungkin si Odegaard sekarang kembali ya. Tapi harus diingat bahwa Forest ini memang secara tim berbeda ya. Mereka berhasil mengalahkan puncak klasemen satu-satunya gitu, Liverpool ya si Forest ini. Jadi ya ini juga sebenarnya peringatan buat Arsenal nih. Melawan Forest ini nggak akan mudah gitu. Dan menurut saya ya Arsenal bakal cukup kesulitan gitu di pertandingan ini dan ya saya harap Arsenal sih yang akan menang gitu. Imbang ditambah imbang gitu. Dari head to head ya 5 pertemuan terakhir itu ternyata Tottenham Forest bisa mencuri 2 kemenangan gitu. Dan Arsenal 3 menang ya. Statistiknya cukup oke sih buat buat sekelas Nottingham melawan Arsenal ya. Mungkin nanti di lorong stadion diperlihatkan lagi tuh piala Liga Champion layaknya Arsenal melawan Aston Villa kemarin ya, si Villa bisa saywarnya dengan menunjukkan 2 trofi UCL gitu. Nottingham mungkin akan ditiru sama Nottingham gitu. Yaitu untuk Arsenal sama Nottingham. Terus ada City yang akan ketemu sama Tottenham ya. City sedang tidak baik-baik saja ya dari 4 pertemuan. Saya pikir ini ada pengaruhnya juga dari kasus tuntutan tuntutan Liga Inggris ya yang ditujukan sama City itu ada 115 kasus, jadi cukup mempengaruhi penampilan mereka gitu di Liga Inggris, baik di Liga Inggris maupun di Liga Champions. Ya, karena sangat baru pertama kali mungkin sejak ditangani Pep, City ini sampai mengalami kekalahan sampai 4 kali berturut-turut gitu. Nah itu dari City melawan Tottenham ya. Kalau dari head to head sih sebenarnya Tottenham cukup menyulitkan City gitu. Akhirnya si Tottenham menang 2-1 ya, itu di Piala Liga lawan City gitu. Dari 5 pertemuan terakhir mereka bisa mencuri sampai 2 kemenangan dan 1 nahan imbang gitu. Secara head to head sebenarnya berimbang gitu antara City sama Spurs-nya. Jadi kita lihat aja semua. Dan ada kabar baiknya juga ini dari City, ternyata si Pep memperpanjang kontrak ya dengan sampai 2027 dan dengan opsi perpanjang 1 tahun gitu. Kayaknya memang tuntutan yang 115 kasus itu tidak terbukti ya, makanya si Pep melakukan perpanjangan kontrak. Jadi mungkin ya udah aman nih posisi City-nya gitu. Jadi si Pep melakukan perpanjangan kontrak karena memang ini cukup mengganggu sih gitu tuntutan 115 kasus ini terhadap penampilan City. Bahkan si salah satu jajaran manajemennya juga ya si Siki Begiristan kalau nggak salah, dia mundur duluan gitu. Nah itu dari City. Terus ada Liverpool yang akan ketemu sama Soton. Nah ini cukup seru juga. Itu dari head to head dari 5 pertemuan terakhir ya, Soton sempat menahan imbang Liverpool sih dan sisa 4 kemenangan jadi menang sama Liverpool. Menurut saya ini partai yang mudah ya buat Liverpool dan ya Liverpool bakal nyaman sih di puncak klasemen melihat lawannya begini mah gitu. Terus ada MU yang akan ketemu sama Ipswich Town. Ini untuk pertama kalinya nih, baru untuk perdana gitu, pertandingan perdana Ruben Amorim. Apakah MU akan menang atau bakal kesulitan? Yang penting secara permainan ya MU sebenarnya butuh poin dulu gitu, ketimbang secara permainan menampilkan permainan yang bagus. Tapi kayaknya kemenangan untuk di bawah pelatih baru ini penting gitu untuk pertandingan perdananya gitu. Nah itu dari Liga Inggris. Terus kita ke Liga Italia Serie A. Ini di sini ada 2 grande partita ya, nggak salah. 2 grande partita di minggu ini. Pertama itu ada Inter yang akan bertandang ke Verona. Ya, mungkin ini partai yang sulit juga untuk Inter karena di tahun lalu si Verona juga sempat menyulitkan sih untuk skuad Inter ini gitu. Dan ya tapi saya pikir Inter bakal menang mudah sih di pertandingan ini.
Terus ada Napoli yang akan ketemu sama Roma. Nah, ini salah satu grande partita di Liga Italia. Ya, sebenarnya Roma sedang dari awal musimnya sudah saya bilang beberapa kali, mereka itu kesulitan di awal musim dan sekarang mereka ganti pelatih baru ya, Ranieri, dan Ranieri cukup familiar dengan publik Roma dan mereka senang gitu publik Roma ini dengan kedatangan Ranieri. Dan menurut saya Napoli nggak bakal menang mudah nih. Mereka bakal mendapatkan perlawanan yang mungkin eh, Roma bakal menunjukkan perubahan gitulah. Jadi Napoli nggak akan menang mudah menurut saya melawan Roma. Terus ada Milan yang akan ketemu sama Juventus. Nah, ini salah satu grande partita di Serie A minggu ini. Head to head, sebenarnya Milan itu bisa unggul 2 kali lah gitu dari 5 pertemuan terakhir. Sementara Juve cuma menang sekali. Tapi di tahun lalu Milan gagal menang ya sama Juve. Mereka ditahan imbang, sama mereka kalah di kandangnya gitu sama Juve. Dan ya Milan sedang tidak konsisten, begitupun juga Juve gitu. Juve, mereka kedua tim ini eh, ada kesamaan lah gitu, sedikit tidak konsisten dan sulit mencetak gol gitu. Tapi ya kebanyakan pemain Juve yang dipanggil tim nasional mungkin itu sedikit mengurangi apa namanya recovery timnya gitulah. Sementara skuad Milan itu nggak banyak yang dipanggil tim nasional dan menurut saya Milan harus menang sih di pertandingan ini, apalagi mereka main di kandang. Dan sejauh ini Milan itu melawan tim besar nggak pernah kalah ya, kecuali Liverpool mungkin. Melawan Inter mereka menang, melawan Madrid mereka menang. Melawan tim besar Milan ini belum kalah gitu sejauh ini gitu. Kecuali lawan Napoli ya. Gitu. Karena ya secara permainan Napoli memang lebih baik sih daripada Juve sama Inter mungkin. Nah, itu dari Liga Italia, kita ke Liga Spanyol. Liga Spanyol itu ada Barcelona yang akan ketemu sama Celta Vigo. Nah, pertandingan terakhirnya Barca dikalahkan sama Sociedad ya. Dan nah, saya bilang Celta Vigo ini nggak mudah juga sih untuk Barca gitu. Mereka sering menyulitkan juga gitu. Dari 5 pertemuan terakhir, Celta Vigo bisa mencuri 1 kemenangan gitu. Ya, semoga para pemain Barca tidak underperform seperti melawan Sociedad ya. Ya, mudah-mudahan Barca bisa menang lagi di pertandingan ini. Terus ada Madrid yang akan ketemu sama Leganes ya. Menurut saya ini partai yang mudah buat Madrid. Dan ya, si Mbappe kemarin nggak dipanggil sama tim nasional, yang mungkin dia butuh itu gitu, karena dia harus mengembalikan performanya gitu di Real Madrid, karena udah beberapa pertandingan dia nggak menunjukkan performa yang baik ya. Itu mungkin dari 8 pertandingan, pokoknya dari awal musim lah sampai sekarang, karena itu banyak gol yang dicetak juga melalui penalti gitu, bukan dari open play gitu. Jadi itu yang bagus sih buat Mbappe gitu, biar bisa evaluasi dan apa yang salah gitu dari si Mbappe ini gitu. Nah, itu Madrid. Sementara ATM akan ketemu sama ATM. Itu akan ketemu sama Alaves. Ya, ATM menurut saya bakal menang lah di pertandingan ini. Ya, itu paling untuk ulasannya minggu ini. Ya, kita nonton lagi minggu ini. Dan sebenarnya saya bikin video ini agak telat gitu ya. Karena memang ada beberapa kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Ya, jadi mohon maaf untuk bikin videonya, karena ya memang ada beberapa hal yang nggak bisa saya tinggalin gitu. Ya, paling segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe